Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini kita akan belajar materi geometri transformasi. Nah, yang akan saya bahas pertama kali yaitu tentang perkenalan dulu. Setelah itu kita lanjut ke tujuan, ke sebuah materi, dan yang terakhir ucapan terima kasih. Oke, langsung saja kita ke perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Riko, NIM 649. Baik, setelah perkenalan saya akan mulai dengan menjelaskan tujuan kita belajar di sini. Tujuan kita belajar di sini yaitu agar kita pintar, agar kita tahu. Tapi tujuan yang sebenarnya bukan itu ya. Tujuan kita belajar di sini adalah dengan mempelajari uraian-uraian berikut, kita diharapkan memperoleh gambaran serta pemahaman yang cukup mengenai pengertian setengah putaran, sifat-sifat setengah putaran, dan persamaan setengah putaran. Nah, setelah kita tahu apa tujuan kita di sini, selanjutnya kita mulai langsung ke bab materi ya. Nah, berikut 5 materi yang akan kita pelajari bersama hari ini. Oke, setelah itu langsung saja ke materi pertama. Untuk yang pertama yaitu definisi 3.4. Suatu koordinasi yang mempunyai sifat bahwa peta dan prapeta suatu garis akan sejajar disebut dilatasi. Nah, karena ini definisi, jadi kita tidak dapat mengubahnya. Oke, langsung ke bab selanjutnya yaitu teorema 3.10. Setiap setengah putaran merupakan dilatasi. Teoremanya ya. Nah, selanjutnya kita akan ke buktinya. Buktinya yaitu ambil sigma A sembarang setengah putaran dan G sebarang garis. Apabila G melalui titik A, maka sigma G sama dengan G. Jadi sigma G sebangun dengan G apabila G tidak melalui titik A. Untuk selanjutnya yaitu Nah, selanjutnya kita menuju ke teorema 3.11. Komposisi dua setengah putaran dengan pusat yang berbeda tidak memiliki titik invarian, dengan bukti sebagai berikut. Baik, untuk buktinya yaitu ambil sigma A dan sigma A dengan A sama dengan B. Namakan A dan B searah dengan garis G dan buat garis H melalui A, tegak lurus G, dan garis K melalui B, tegak lurus G. Kita lihat gambar di bawah ini. Nah, di gambar itu ada 3 garis, yaitu garis G, garis K, dan garis H, dengan AB yaitu sudut siku-siku di antara pertemuan setiap garis, seperti itu. Terus selanjutnya akibatnya. Nah, dari bukti di atas, dari persimpangan antar garis tadi mengakibatkan sigma A sama dengan mu H bundaran mu G, dan sigma B mengakibat sama dengan mu K bundaran mu G, sehingga didapat sigma A bundaran sigma B sama dengan mu H bundaran mu K dengan sifat identitas. Nah, untuk lebih lanjutnya, langkah-langkahnya bisa di pause terlebih dahulu, kemudian dipahami satu persatu, seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya, andaikan X titik invarian dari sigma A bundaran sigma B, artinya permukaan sigma A bundaran sigma G dikali X sama dengan X. Karena sigma A bundaran sigma B sama dengan mu H bundaran mu K, maka mu N bundaran mu K dikali X sama dengan X, dengan hasil mu K dikali X sama dengan mu N dikali X, dengan prinsip yaitu identitas. Setelah itu misalkan mu K dikali X sama dengan mu N kali X sama dengan Y, maka K sumbu dari garis
XY, dan H juga sumbu dari garis XY. Akibatnya H sama dengan K. Terjadi kontradiksi dengan H berbeda dari K, sebab masing-masing melalui titik A dan B yang berbeda. Jadi pengandalan titik X, titik invarian dari sigma A bundaran sigma B adalah salah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sigma A bundaran sigma B tidak memiliki titik invarian. Untuk selanjutnya kita ke teorema 3.12. Apabila diberikan titik A dan B sehingga A tidak sama dengan B, maka hanya ada satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B. Nah, langsung saja kita ke buktinya terlebih dahulu. Oke, di sini ada dua hal yang harus kita tunjukkan, yaitu yang pertama, adanya setengah putaran yang memetakan A ke B. Karena A tidak sama dengan B, maka ada A garis A, B. Hal ini mengakibatkan adanya D, sehingga D titik tengah AB. Artinya setengah putaran sigma D, sehingga sigma D dikali A sama dengan B. Yang kedua, tidak lebih dari satu buah setengah putaran yang memetakan A ke B. Andaikan ada dua buah setengah putaran sigma D dan sigma E, sehingga sigma D dikali A sama dengan B, dan sigma E dikali A sama dengan B. Akibatnya sigma D dikali A sama dengan sigma E dikali A. Baik, untuk selanjutnya diperoleh sigma D inverse sigma E dikali A sama dengan sigma D inverse dikali sigma E A. Sigma D inverse dikali sigma E A sama dengan sigma D dikali sigma E sama dengan A. Lalu A sama dengan sigma D bundaran sigma E dikali sigma A. Akibatnya A titik invariat dari sigma D bundaran sigma E. Apabila D tidak sama dengan E, maka sigma D bundaran sigma E tidak memiliki titik invariat dari teorema 3.11, sehingga hal ini berakibat bahwa D sama dengan E. Jadi sigma D sama dengan sigma E. Untuk selanjutnya kita menuju ke teorema 3.13. Apabila T suatu transformasi L himpunan titik-titik dan A sebuah titik tertentu, maka A epsilon T dikali L jika dan hanya jika T inverse A epsilon dari L. Nah, untuk buktinya yang harus kita tunjukkan dalam hal ini ada dua hal, yaitu jika A epsilon T dikali L, maka T inverse A epsilon L, sehingga A sama dengan T dikali X. Akibatnya kita mendapatkan T inverse T X sama dengan T inverse T bundaran T dikali X sama dengan epsilon X sama dengan X. Karena X merupakan epsilon L, maka T inverse A epsilon L. Untuk yang kedua, jika T pangkat 1 dikali A epsilon L, maka A epsilon T dikali L. Ini berarti bahwa T dikali A epsilon T kali L jika dan hanya jika T bundaran T inverse A epsilon TL. Jadi A subset dari T L, seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk memantapkan teorema 3.13, Anda pelajari contoh 3.3. Contoh 3.3 diberikan L seperti berikut. Untuk penyelesaiannya yaitu mu G bundaran sigma B inverse sama dengan sigma B inverse bundaran mu G inverse sigma G bundaran mu G. Nah, untuk hasilnya yaitu mu G XY sama dengan X, Y anggota untuk setiap X, Y anggota V. Untuk lebih jelasnya bisa
dipelajari di penyelesaian untuk langkah-langkahnya, seperti itu. Maka mu G bundaran sigma B inverse X, Y sama dengan sigma B bundaran mu G dikali XY dengan hasil 6 min X, 2 plus Y. Nah, berdasarkan teorema 3.13 kita simpulkan bahwa A tidak termasuk anggota mu G bundaran sigma B dikali L. Baiklah, telah selesai materi yang kita pelajari. Selanjutnya berikut adalah ucapan dan harapan kami. Untuk yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila dari kami dalam presentasi ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.